Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Ya, tema atau judul games kali ini apakah dia twin flame, soulmate ataupun karmic dari kalian ya. Nanti kita lihat energinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu, pilih ya. Di sini ada 3 pile, silahkan kamu pilih secara acak dari intuisimu ya. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Kalau cuma 1 orang, bisa bisa artinya kalau cuma 1 orang bisa kalian pilih 1 di antara ketiga pile ini ya. Oke, kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, habis itu kamu pilih, habis itu kamu lanjut mendengarkannya ya. Saya mulai saja di pile pertama, saya sisihkan pile kedua, dan saya sisihkan pile ketiganya. Kita lanjut ke pile pertama. Berikan energi kalian Scorpio yang memilih pile pertama. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat untuk dirimu Scorpio, apakah dirinya twin flame, soulmate, ataukah karmikmu? Scorpio, 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 Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi. Saya di sini ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu nih merasa bahwa dirinya bisa nyaman, bisa happy, ataupun mungkin kamu ya, ini bisa di dirimu, bisa di dirinya ya. Artinya ya mau mencari kebahagiaan sejati, mau ada penantian di sini, mau lebih enjoy, lebih seimbang, lebih nyaman ya. Walaupun mungkin hatinya tidak nyaman ya. Tetapi saya lihat di sini ya berusaha untuk nyaman senyaman-nyamannya aja gitu. Ya. Kadang-kadang dalam hati ingin pergi tetapi bingung juga ya, ataupun mungkin kondisinya penantian ya, apakah saya harus pergi ataukah tetap bersih di sini menanti, ataukah gimana ya, akhirnya bingung. Betul tidak Scorpio ya, karena saya di sini kamu terkoneksi dengan soulmate ya, dimana saya lihat di sini entah kamu entah dia ya, karena energi soulmate ini bisa terbolak-terbalik ya, energinya bisa di dirimu atau di diri pasanganmu. Dimana saya lihat di sini kamu masih mencari lebih-lebih dan lebih, ataupun dia yang bisa masih mencari lebih-lebih dan lebih dari dirimu ya. Yang mana saya lihat di sini kamu sudah memberikan kesempurnaan, kebahagiaan, cinta kasih, tetapi kok kayak serasa ada yang kurang aja. Ya, seakan dia tidak bersyukur bisa mendapatkan dirimu, ataupun mungkin kamu yang merasa kurang sehingga kamu berpaling, lebih fokus pada dirimu dengan orang lain, sahabat, pekerjaan, sehingga menelantarkan dia, seakan-akan kok ini nggak ada chemistry ya, kok nggak ada koneksi ya. Ya, seakan-akan saya dapat cowok ganteng, saya dapat cewek cantik, seksi pula, tapi kok hatiku kayak nggak serak ya, kok nggak nyaman ya. Agama oke, restu orang tua oke, karir oke, tapi kok saya nggak nyaman ya. Ya dioke-okekan aja. Kamu mencari lebih untuk apa? Syukur-syukur kamu dapat soulmate. Kalau kamu dapat karmik, nyesel lagi. Apa yang ada pada dirimu, syukuri. Jangan pernah mencari lebih-lebih dan lebih, atau mencari kesempurnaan. Wah, kamu aja nggak sempurna. Ya, soulmate itu akan hadir dalam hidupmu untuk bisa memberikan kebahagiaan. Kamu mau nerima kebahagiaan itu tidak?
Jadi jangan pernah berpikir negatif, ataupun mungkin diri sendiri merasa bahwa ego saya ini harus begini begini begini, saya harus begitu begitu begitu. No. Soulmate diberikan untuk bisa membahagiakanmu, dan sebaliknya kamu bisa membahagiakan dirinya. Kalau ada perbedaan ya wajar aja, nikmati aja perbedaan itu. Selama hidup di dunia kan pasti ada masalah. Masalah itu harus diselesaikan, bukan lari dari masalah. Selalu berpikir positif. Dia ingin bahagiakan kamu, cuman terkadang saya lihat di sini kamu merasa tidak bahagia ya, jadi kayak dia bingung juga. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa membahagiakan Scorpio? Saya sudah berikan ini, Scorpio tetap dingin. Saya berikan itu, Scorpio tetap pergi. Saya mengemis cinta pun dia nggak lirik saya. Terus gimana dong? Apakah saya harus pergi? Dia bingung dengan karaktermu, dimana kadang-kadang kamu on off energinya, ataupun mungkin memberikan harapan tiba-tiba menghilang lagi. Ya. Ataupun seakan-akan kamu masih mau mencari cinta yang sejati gitu loh. Sedangkan cinta ini sudah ada depan matamu, tapi kok kamu masih mau mencari cinta yang di belakang gunung sana, nggak tahu keberadaannya di mana, yang seakan-akan kayak macam ada terkoneksi panggilan jiwa yang kayak meronta-ronta untuk dijemput ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang terkoneksi dengan twin flame ya. Tetapi twin flame-nya juga kayak ya namanya masih belum bangkit secara spiritual, tapi kamu sekarang terkoneksi dengan soulmate ya. Masih terkoneksi dengan orang-orang di masa lalu, dan ya berfokus pada dirimu sendiri tanpa melihat dari dirinya. Sehingga dia merasa kecewa. Tetapi tetap aja dia masih menyayangimu, mencintaimu, dan berharap kamu bisa menyayangi, mencintainya juga. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di PL pertama ini tabah ya. Kamu pun mungkin juga sama seperti dia, tabah ya, demi nama baik, demi dilihat orang baik, demi semuanya baik, entah dirimu, entah dirinya, entah keluarganya, ataupun lingkunganmu. Walaupun mungkin hatimu, aduh saya masih terkoneksi dengan mantanku nih, saya masih sayang mantanku nih, tapi ada orang yang lebih baik dia, tapi kok nggak nyaman ya. Tapi ya itu, tetap kamu harus bisa memberikan kebahagiaan, karena itu pilihanmu. Kalau kamu membuatnya tidak bahagia, berarti sama saja kamu membuka karma untuk dirimu, karma buruk, karena kamu menyakiti hati orang. Kalau memang seandainya kamu tidak serak sama dia, kenapa terima dia gitu? Itu sama saja kamu mempermainkan dirimu, mempermainkan perasaannya, dan mempermainkan perasaan orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini. Jadi harus lebih up. Sekarang kondisinya kamu di mana? Di soulmate. Yang mana dia bisa memberikan kebahagiaan untukmu, dan berharap kamu bisa bahagia bersamanya. Walaupun mungkin kamu tidak bahagia bersamanya secara energi, tetapi secara fisik oke, dia akan membahagiakanmu. Ya kamu harus bisa menyesuaikan. Contohnya, kalau kamu makan bakso kurang garam, ya ditambah garamnya. Itu dari dirimu, jangan berharap dia yang ambilkan garam baru datang tambahkan ke kamu. Kan itu sesuai selera. Mungkin kondisinya dia merasa ini udah bergaram nih, ya sudah, kalau kamu kurang garam ya tambah aja sendiri. Jadi ibaratkan dia sudah memberikan kebahagiaan, kurangnya kamu lengkapi gitu. Jangan kamu berharap wah saya mau tunggu twin flameku datang, atau enggak deh saya kayaknya sudah bosan dengan kamu, ya udah deh saya pergi dengan yang lain aja deh. Karena saya lihat di sini ada sisi bosan, sisi apa ya, kalau kamu tersakiti dikit langsung marah, langsung diam, langsung buat dia baper. Ataupun mungkin kalau seandainya dia menghilang, kamu langsung judge dia bahwa dia orang mempermainkan dirimu, ataupun tidak membahagiakan dirimu. Padahal dia juga sendiri lagi bingung nih, kondisinya bagaimana supaya bisa membahagiakan Scorpio. Ya sama-sama bingung. Kenapa? Karena belum menentukan jati diri. Kenapa? Karena masih ingin dimengerti. Ya. Jadi harus bisa lebih up, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Sama seperti tadi kan, kalau kamu kurang garam ya di makananmu, ya tambah garam sendiri. Kalau kamu kurang bahagia dengan dirinya, walaupun mungkin dia sudah memberikan maksimal 100% kebahagiaan untuk dirimu, tapi kamu merasa kurang, ya kamu buat ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan mencari kebahagiaan dari orang lain. Kasihan. Syukur-syukur kamu dapat soulmate yang mau membahagiakanmu, yang mau berjuang untukmu. Walaupun tidak lengkap, tidak sempurna, tetapi setidaknya kamu bukan dapat karmik. Jadi tetap bersyukur.
buatlah dia nyaman juga dengan cara ya kamu harus lebih pelayanan, harus bisa lebih peka, harus bisa lebih menyanjungnya, membuatnya happy. Nah gitu ya Scorpio. Jangan malah cuek ya, jangan menyakiti hatinya ya, karena kalau menyakiti hati seseorang ya kamu akan mendapatkan karma buruk di hari esok. Jadi jangan kamu berpikir bahwa wah saya mendapatkan karma buruk ini gara-gara dia nih, padahal kamu sedang membayarkan karmamu. Jadi hati-hati dalam ucapan, tindakan juga gitu ya. Jadi untuk file pertama kamu mendapatkan soulmate ya. Jadi orang-orang yang bisa mendukungmu, orang-orang yang bisa membuatmu happy ya, walaupun mungkin tidak sempurna tetapi jiwanya dia tetapi dirinya dia berusaha untuk bisa membuatmu bahagia, dan semoga kamu pun bisa bahagia bersamanya ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk file pertama. Semoga resonate. Dan untuk zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces, dan Aries ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, S, T, H, U, V, J, K, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya dari pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile keduanya. Oke, pile kedua. Kita lihat apa yang terjadi di pile kedua. Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio yang memilih pile kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah dia soulmate, twin flame, ataukah karmic? Kita lihat apa yang terjadi. Wah, saya lihat di sini ada energi cinta sejati ya. Tetapi saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya bangkit secara spiritual ya, yang mana mungkin dulu pernah terluka, pernah jatuh bangun bersama ya. Saya di sini ada energi soulmate-mu. Wah, selamat ya menentukan kehidupan yang lebih spiritual di sini saya lihatnya. Yang mana mungkin kamu bingung ya, kok hubungan saya on off sama dia ya, putus nyambung ya. Begitu, memang seperti gitu. Untuk bisa mendapatkan jati diri, jiwa yang murni ya kamu harus ditempa dulu dengan adanya banyak persoalan yang rumit. Ini spesial untukmu karena setiap orang belum tentu menemukan twin flame-nya. Biasa orang ketemu tuh karmic dan soulmate. Kalau kamu mendapatkan twin flame berarti bersyukur walaupun dengan kehidupan yang sangat rumit, melelahkan. Ya. Kamu itu ibaratkan gini. Kamu tuh berlari ya, mengejarnya. Dia berlari gitu, kamu mengejar, dia berlari. Ya. Setelah mengejar, kamu capek, lelah, letih, lesu, dia datang lagi kepadamu, memberikan harapan, kamu akhirnya up lagi, berharap padanya, kamu mengejarnya, dia berlari lagi, begitu-gitu terus. Kenapa? Karena belum terbangkit secara spiritual. Kalau kamu terbangkit secara spiritual, kamu tahu bahwa dia sayang kamu tahu bahwa oke, saya sayang dia, pasti dia sayang saya. Sudah itu aja. Karena itu satu jiwa. Ngapain kamu pergi capek-capek untuk mencarinya, mengejarnya, membuatnya tidak nyaman, membuatnya ketakutan. Kamu takut kehilangan dia takut kamu mengejarnya. Seakan-akan dia teroris. Kamu takut, dia ada rasa takut. Kamu happy, dia ada rasa happy. Mengerti ya? Jadi kenapa kamu mengejarnya itu kan kamu takut kehilangan dia kan, overprotective, dan itu akhirnya membuat dia berlari. Kenapa? Karena dia takut terhadap kamu, overprotective kamu. Kalau kamu tenang, dia tenang. Ya. Ibaratnya kayak apa ya? Ya, itu dirimu, cerminan jiwamu. Terkadang kamu merasa bahwa saya harus memilikinya. Sudah, gak usah takut. Kalau dia milikmu pasti akan kembali padamu. Ngapain kamu pergi kejar-kejaran di situ? Biarin aja, dia sudah punya pasangan kak, dia udah punya suami, istri. Ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak tahu takdir kita bagaimana. Apakah bersatu di dunia ini atau di dunia kehidupan berikut. Yang pastinya kamu tetap akan membayarnya. Untuk bisa mendapatkan jiwa murni, ya kamu harus bisa melewati semua itu, membayar semua karma-karmamu dulu.
ditempa untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Menuju jiwa yang murni itu tidak mudah. Caranya gimana Kak Ica? Ya caranya nanti semesta yang menunjukkan, tidak bisa kita mau mencari. Kalau kita mencari berarti kita belajar, tidak abadi. Karena menuju jiwa yang murni adalah kebangkitan spiritual dari hati dengan cara semesta. Kamu bisa union bersamanya, bisa. Jangan takut. Kalau milikmu ya kembali padamu. Walaupun mungkin sudah ada janur kuning, ya, sudah berkibar, ya, berkibar atau melambai, ya. Jangan takut, kita nggak tahu jodoh kita kapan. Mungkin jodoh 1-2 tahun, 3 tahun, atau selamanya. Kita tidak tahu takdir Tuhan. Kalau kita bicara twin flame ya, bukan berarti saya bilang kamu suka-suka mau kawin atau cerai kawin cerai. No, tidak ada kawin cerai di sini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan sesuai energi dan misteri dari ilahi. Ya, banyak orang yang kawin cerai nggak bahagia juga. Karena apa? Dia masih mencari dan mencari yang lebih. Dia tidak tahu dalam dirinya itu ada harus kayak gini loh supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan mencari kebahagiaan sejati. Ya. Jadi twin flame-mu ini ya, mungkin kondisinya sekarang kamu pusing, stres dengan orang ini. Kok saya sudah putus dengan dia, saya sudah mempunyai pasangan, tapi kok masih terkoneksi sama dia ya? Dia pun juga sama, masih memberikan harapan-harapan, padahal udah tahu saya sudah mempunyai pasangan. Ataupun sebaliknya, kamu yang mengejar dia, padahal kamu udah tahu saya ini salah, dia kan suami atau istri orang, ngapain saya mau kejar-kejar? Bikin pusing, nanti ujung-ujungnya ribut dengan itu, dibilang pelakor atau pebinor. Ujung-ujungnya saya malu, ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya stres. Tetapi tanpa dia saya nggak bisa, saya nyaman bersamanya, saya ingin bersamanya. Terus kenapa tidak berjuang untuk dirinya? Karena ada perbedaan agama, atau tidak direstui orang tua. Nah itu kebangkitan spiritualmu di situ. Bagaimana tantangan itu kamu bisa lawan? Jangan lihat dengar kata orang, atau lihat orang-orang di sana dengan kehidupannya yang begitu sempurna. Mungkin kamu melihat begitu sempurna, tidak tahu mereka rasakan sempurna atau tidak. Karena hanya mereka yang tahu. Kita hanya bisa melihat, sama seperti dirimu. Mungkin sekarang kamu menikah dengan orang soulmate-mu yang mungkin rasa sempurna, ya, tetapi kamu tidak bahagia. Karena kamu terkoneksi dengan twin flame. Nah, jadi orang yang terkoneksi dengan kamu ini twin flame-mu ya. Jadi kemanapun kamu lari, ya tetap aja kamu masih ingat dia. Kemanapun kamu beraktivitas, pasti nanti pada saat kamu stop beraktivitas, kamu melamun-melamun dikit ya, kamu ingat lagi dia, rindu lagi dia. Kenapa? Karena dia merindukan kamu. Mungkin kamu berpikir bahwa, wah dia tuh santai-santai, saya ini tekanan jiwa, tekanan mental. Dia santai-santai di sana, dia tidak melihat bahwa diriku nih sekarang lagi memikirkannya, merindukannya. Dia cuek-cuek aja. No. Kalau dia twin flame betulan ya, yang betul-betul asli twin flame-mu, dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Kesedihanmu, keceriaanmu, kebahagiaanmu, keikhlasanmu. Di sini kan kita tuntut untuk keikhlasan. Kamu itu ingin menggapainya, merebutnya. Bagaimana ya caranya supaya dia cerai? No, jangan gitu. Itu sama saya kamu mau membuat karma buruk untuk dirimu di masa depan. Biar dia tumbuh dengan spiritual Allah semesta, cara semesta. Menuntunnya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jiwa yang murni. Kamu pun begitu. Pada saat kamu sudah bersamanya, di jiwa yang murni kamu akan bisa bersatu. Entah di kehidupan ini atau di kehidupan berikutnya. Itu untuk apa? Mengajarkan kamu untuk bisa lebih ikhlas. Mengajarkan kamu untuk bisa lebih tulus, mengajarkan kamu untuk bisa lebih berserah kepada Sang Pencipta. Ikuti apa yang semesta mau, bukan ikuti apa yang kamu mau. Kamu hanya bisa, Tuhan, ya banyak doa tuh kan, berucap, Tuhan saya mau ini ke kota A. Tapi kalau Tuhan mau kamu ke kota B, kamu ke kota A, ternyata ada demo, akhirnya kamu balik ke kota B. Cara semesta kita nggak tahu. Kamu melawan, gak mau ke kota B, tetap di kota A, sudah, kamu mungkin dapat bacok, dapat podong, dapat apa karena demo itu, ya. Atau mungkin ban mobil kamu pecah, kaca mobil kamu pecah, resikonya banyak. Kalau kamu melawan apa yang ingin Tuhan berikan kepadamu yang lebih baik. Jadi ikut aja alurnya. Kita nggak tahu. Macam contoh saya di sini baca tarot, saya tidak berharap dulu saya ataupun tidak ada apapun ya. Baca tarot, kok nggak tahu kenapa sekarang saya baca tarot. Berarti saya ada panggilan jiwa untuk bisa mencerahkan jiwa-jiwa
seperti kalian memberikan sugesti positif, coaching, supaya hidup kamu jauh lebih nyaman. Kamu juga bisa artinya ibaratkan saya bisa menjadi berkat buat diriku dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa membuat orang itu bisa menjadi jiwa yang mandiri, jiwa yang tanpa ada rasa takut, jiwa yang lebih ikhlas, tulus kepada semesta. Kita kan tidak tahu rencana Tuhan. Dan untuk hubungan twin flame sama, kamu ada misi juga. Mungkin kita tidak tahu besok kamu akan menjadi narasumber atau mempunyai buku tentang kisah hidupmu untuk berbagi cerita, menguatkan sesama. Karena twin flame itu pasti mempunyai misi, di mana misi itu akan kamu berikan dari pengalaman hidupmu. Artinya misi itu kamu jalankan kan, tetapi sesuai dengan pengalaman hidupmu. Jadi mungkin kamu akan buat buku, ataupun mungkin kamu seminar atau apa, berbagi cerita ataupun apapun, kita nggak tahu ya cara Tuhan membimbing kamu kemana. Sama seperti saya membaca tarot ini saya nggak tahu. Saya kuliah tinggi ya, S2 ya, mau lanjut S3 tapi saya belum. Semoga ya, tapi bingung juga ya, kenapa saya lebih tertarik dengan tarot dibandingkan yang lainnya sesuai basic ilmu saya. Kita nggak tahu hidup kita ya. Jadi begitu, jangan kamu lihat dari dirimu, tapi lihat dari apa maunya semesta ya. Jadi kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, ingat dia juga lagi merindukanmu kalau kamu merindukannya. Kamu bisa membuatnya dia bahagia kalau dirimu bahagia. Selama dirimu tidak bahagia atau malah membuatnya tidak nyaman, mengutuknya ya, karena saya lihat di sini kamu ada marah ya, mengutuknya, sumpah-sumpahin dia, itu sama saja kamu menyumpahin dirimu. Kamu akan merasa bersalah juga. Kamu pernah nggak merasa, kok saya merasa bersalah ya, saya merasa tidak adil, merasa tidak nyaman, karena kamu ibaratkan kamu membuat dirimu tidak nyaman, dia pun tidak nyaman, dan kembali lagi kepada dirimu. Akhirnya kamu sedih sendiri. Ibaratkan bumerang buat dirimu. Jadi kalau kamu mau ya berikan yang terbaik untuk dirimu, doakan dia supaya kamu juga bisa mendapatkan doa yang terbaik dari dirinya. Seperti gitu ya. Saya lihat di sini bisa union bersama, yang penting intinya harus bisa dapat panggilan jiwa ya, dari semesta menuju jiwa yang murni. Kamu akan banyak belajar dari kesalahan, banyak juga mempelajari lika-liku kehidupan, makna arti spiritual yang sebenarnya, makna dari keikhlasan, pengorbanan, cinta kasih, dan kebijaksanaan untuk dirimu dan orang lain ya. Jadi tetaplah berikan yang terbaik untuk dirimu supaya pasanganmu juga merasa nyaman ya. Dan ingat, tetap berserah kepada semesta ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di file kedua. Semoga resonate. Dan untuk zodiak, kalian terkoneksi dengan Gemini, Taurus, Aries, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, J, U, H, W, T, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari file kedua. Semoga resonate. Kita lanjut ke file ketiganya untuk kalian Scorpio. Apa yang terjadi Scorpio? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio yang memilih file ketiga Scorpio. Apa yang terjadi Scorpio dengan dirimu dan dirinya? Oke, untuk file ketiga, wah, saya lihat di sini ya banyak masalah dalam hidupmu ya, tapi saya lihat di sini kamu ingin ketenangan jiwa ya, lebih fokus pada karir, lebih fokus pada apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya ketenangan lahir batin deh ya. Apakah kamu terkoneksi dengan soulmate? Apakah kamu terkoneksi dengan twin flame? Ataukah kamu terkoneksi dengan karmic? Saya lihat di sini ya, kamu terkoneksi dengan soulmate-mu ya. Wah, berarti tidak ada karmic nih ya. Di sini file ketiga soulmate ya, saya lihat. Dimana ya kamu happy aja dengan soulmate-mu. Walaupun mungkin kondisinya soulmate-mu kadang-kadang membuatmu tidak nyaman juga ya, seperti tadi ya di kartu di file ke pertama ya. Jadi saya nggak usah terlalu bicara banyak lagi karena mirip dengan file pertama tadi
Ya, dimana soulmate itu kamu macam ibaratkan ya nyaman bersamanya. Tetapi hati kan belum ya, karena kamu terkoneksi dengan yang lain, masih mau mencari yang lain ataupun apapun yang tadi saya sudah bicara panjang lebar itu. Saya cuma di sini mungkin menambahkan saja bahwa eh ya kamu tetap harus bisa menjaga itu, menjaga dirinya. Orang-orang yang terkasih, orang-orang yang mengasihimu. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Kamu di sini terlalu fokus pada kerjamu, terlalu cuek, terlalu pada diri sendiri, egois, mementingkan diri sendiri. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu mau nyaman, tapi malah kamu nggak bisa memberikan kenyamanan buat pasanganmu. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepadamu, kamu harus bisa lebih menjaga diri, menjaga hatimu, supaya pasanganmu juga nyaman. Kamu juga harus bisa menjaga mulutmu, supaya dia tidak tersinggung. Scorpio, berikan dia yang terbaik juga, karena apa? Dia selalu memberikan yang terbaik untukmu. Ya, jangan pernah menyakitinya. Ingat ada karma. Karma baik, karma buruk selalu ada. Taburkanlah karma baik supaya ke depan kamu bisa mendapatkan karma-karma baik, kehidupan yang lebih baik, orang-orang dicintai, kesehatan, kebijaksanaan, cinta kasih. Ya, gak usah terlalu berfokus pada yang sempurna, yang seksi, yang cantik, yang ini, yang itu. Jaga aja yang ada pada dirimu saat ini. Selama dia masih jodohmu. Kita nggak tahu jodoh-jodoh kita kapan. Jodoh-jodohan mungkin 2-3 tahun, nggak tahu ya. Syukur-syukur selamanya. Jadi jangan sampai jodohnya habis ya 2-3 tahun menyesal. Kamu dapat karmik, akhirnya menyesal lagi. Ah, kenapa sih saya tidak bisa menyayangi soulmateku? Akhirnya ujung-ujungnya kamu dapat karmik. Ataupun mungkin kondisinya kamu dapat twin flame. Aduh, kenapa ya twin flame hubungan gini-gini terus ya? Syukur-syukur saya dapat yang lebih bagus dari twin flame ya. Yang biasa-biasa aja, yang enjoy-enjoy, nggak ada pikiran-pikiran negatif-negatif ya. Yang stabil-stabil aja ya, twin flame soulmate. Karena kalau soulmate itu hidupnya flat aja gitu. Pokoknya ya bahagia-bahagia aja flat. Tapi kalau penuh tantangan, rintangan, hambatan untuk bisa menuju cinta sejati ya twin flame. Tetapi tidak seperti soulmate yang lurus saja, yang kayak macam ya sempurna aja, nggak ada hambatan. Kalau dengan twin flame itu ya hambatannya banyak, naik turun sampai stres ya. Kamu stres lagi, kamu dapat twin flame atau dapat karmik, stres lagi, maunya dapat soulmate. Nah, ini dapat soulmate kamu malah mau yang lain lagi, gimana sih? Jadi jagalah apa yang ada padamu saat ini. Jangan sampai nanti kamu diambil, kok kamu diambil, dia ibaratkan diambil gitu ya, karena kamu tidak menjaganya, akhirnya diberikan ke orang lain. Ini contoh ya, akhirnya kamu nyesal. Jadi siapapun, entah binatang, entah barang harta benda, itu semua kan punya energi. Selama kamu tidak bisa menjaganya dengan baik, pasti akan berpaling atau berpindah ke tempat atau ke orang lain. Contohnya, kamu punya emas banyak, kamu nggak merawatnya, terus tiba-tiba kamu ada musibah, kita nggak tahu ya. Mungkin kamu bilang, nanti emas ini mau pindah ke siapa, ini kan punya saya, milik saya, ini warisan dari orang tua saya nggak akan menjualnya. Tiba-tiba kamu banyak hutang, akhirnya kamu jual. Nah, itu sama saja. Makanya emas ataupun apapun tuh dibersihkan. Makanya kita kan biasa bilang bersihkan rumah, sapu, kasih ya gitu, supaya ada chemistry, ada energi. Selain untuk kesehatan ya, selain itu, jadi kita membangun chemistry. Sama dengan anak, walaupun anak kandungmu, tetapi kalau kamu nggak rawat dia akan jauh lebih menyayangi baby sisternya dibandingkan orang tuanya sendiri. Karena apa? Terkoneksi secara kontak batin ya, mata gitu ya, atau mungkin dia lihat secara sentuhan ya. Walaupun kamu orang tua kandungnya, tapi kalau kamu tidak menjaganya dengan baik, dia nggak mau. Dia akan lebih pilih orang yang betul-betul diberi bisa merawatnya. Itu sama dengan energi, sama dengan semesta memberikan gitu ya. Jadi pada saat kamu menyanyiakan orang yang mungkin kamu merasa ini kurang baik dan kamu masih mau mencari orang yang lebih, ya dia akan memberikan kepada orang-orang yang mau menerima dirinya. Jadi sayangilah semuanya yang ada pada dirimu saat ini. Kita tidak tahu jodoh kita kapan. Jadi tetap aja harus bisa berpikir positif, menjaga. Pada saat jodohnya itu sudah tidak bersamamu, ya artinya kalian sudah tidak berjodoh, tidak ada penyesalan. Intinya kan gitu. Kalau kita sudah berbuat baik ya, tiba-tiba mungkin dia menyeleweng, terus kita berpisah, ya sudah, nggak apa-apa. Yang menyesal kan bukan saya, kamu. Intinya gitu. Jadi jangan sampai malah kita yang menyesal, tapi kita buatlah supaya kita tidak menyesal di hari esok. Walaupun mungkin kondisinya kita terzolimi, ataupun mungkin kondisinya kita tidak, ya kita ditindas, tetapi setidaknya kita ke depan tahu bahwa kita akan menuai karma baik.
ya. Seperti gitu. Jadi yang untuk pile kedua ya, kamu terkoneksi dengan soulmate ya. Tapi yang ingin saya sampaikan harus bisa lebih memanage waktu supaya kamu bisa juga untuk membagi waktu untuk dirimu dan untuk karirmu ya. Jangan fokus pada yang lain, tapi harus bisa seimbang ya, supaya dia juga bisa merasakan bahwa kamu menginginkan akan dirinya ya. Oke, itu yang saya lihat untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya di sini kalian terkoneksi dengan Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces, dan Taurus. Dari inisial ada huruf N, T, J, P, H, K, Q, L, D, Y, R, B, S, T, H, I, J, W, P, dan O ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.